Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 22 September 2021. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Mari kita menghadap Tuhan dan mari kita menyanyi memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 24 ayat 1 dan 3. Mari menghadap Allah, pujilah Dia Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami puja. Engkau Allah yang Maha Agung dan Maha Kudus. Kembali Bapa kami bersujud pada malam hari ini, bersatu hati bersama dengan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah malam hari ini. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, bukalah hati pikiran kami, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, dan kami mampu mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah Pak Pendeta Herman ya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu. Berkatilah kami seluruh yang bertugas Tuhan, biar kami dapat melakukan semua ini dengan sesuai kehendak-Mu saja. Pimpin kami di dalam ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan ibadah ini boleh menjadi berkat baik bagi kami yang mengikuti dan menjadi saluran berkat bagi kami untuk orang-orang lain yang membutuhkan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9 sebagai mazmur pujian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari kita nyanyikan kidung pujian Gita Bakti 61 ayat 1 dan 3.
padaku, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera dan kebimbanganku hilang segera. Saudara-saudara jemaat, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Ya Allah, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya saat kami mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, kami diyakinkan bahwa kami sedang disapa oleh Tuhan, diingatkan, diajar, serta diberikan penguatan. Karena itu Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami hanya kepada suara-Mu, serta kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi Kristus firman yang hidup kami mohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita untuk malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari Kisah Para Rasul pasal ke-21 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian pembacaan kitab suci. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerahkan dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Selamat malam, selamat bertemu lagi kepada saudara-saudara jemaat yang mengikuti ibadah pada malam hari ini di rumah masing-masing. Kita mungkin sering mendengar
bahwa banyak orang Kristen yang beranggapan kalau kita percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita menjadi aman. Kita mengalami kesejahteraan, kesehatan kita akan cukup baik. Pandangan seperti ini ada benarnya, tetapi juga belum selesai. Sebab pandangan seperti ini kalau dipertahankan, maka kita melupakan sesuatu hal yang penting juga, yaitu bahwa Tuhan juga selalu pernah mengizinkan penderitaan atau pergumulan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Tidak jarang Tuhan mengizinkan penderitaan itu dialami oleh orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-21, mengingatkan tentang perjalanan Paulus, bahwa rencana perjalanan penginjilan Paulus telah selesai dan akan kembali ke Yerusalem. Paulus ingin menceritakan ke Yerusalem tentang pengalaman imannya dan meneruskan pengalaman imannya kepada saudara-saudaranya di Yerusalem. Tetapi bersamaan dengan itu pula, datanglah seorang nabi yang bernama Agabus. Nabi itu mempraktekkan atau memperagakan sesuatu, yaitu mengambil ikat pinggang Paulus, lalu mengikatkan pada tangannya, pada kakinya. Dan ia berkata bahwa demikianlah Roh Kudus menyatakan kepada kami bahwa orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ayat yang ke-13. Jadi peragaan itu adalah sebuah nubuat sekaligus mengingatkan bahwa Paulus nanti akan diikat dan diadili oleh orang Yahudi dan oleh orang bangsa-bangsa lain. Mendengar nubuat ini jemaat menjadi gelisah. Mendengar nubuat ini lalu jemaat merespons. Ia katakan, murid-murid tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ayat 12 bagian B. Mereka ingin bahwa Paulus tetap saja di sana supaya Paulus tidak mengalami kecelakaan atau tidak mengalami penindasan. Biarlah persekutuan Kristen terus terjadi di situ karena Paulus juga di situ masih diharapkan pengajarannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahkan mereka meminta kepada Paulus untuk tinggal di sana dengan menangis. Tetapi Paulus menjawab mereka, "Kenapa kamu menangis? Tangisanmu itu menghancurkan hatiku. Niatku untuk kembali ke Yerusalem telah bulat." Bahkan Paulus katakan bahwa sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan pernyataan seperti ini, jemaat menjadi terdiam sejenak. Jemaat begitu tahu sikap dan keinginan keras Paulus untuk selalu bersaksi, selalu memberitakan Injil dimanapun juga. Karena Paulus tidak mau mendengar nasihat jemaat, maka dikatakan kami menyerah
Dan karena itu jadilah kepadamu kehendak Tuhan. Dengan kata lain, jemaat menyerahkan semua rencana Paulus itu kepada Tuhan. Saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, memang menjadi anak Tuhan itu tidak selalu merasakan atau mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Menjadi anak Tuhan berarti konsekuensinya kita harus bersaksi, memberitakan Injil. Karena memang memberitakan Injil itu adalah amanat Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19, Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Dan ajarlah mereka dan aku menyertai kamu. Karena itu tugas ber-PI adalah tugas semua orang percaya, termasuk Paulus. Walaupun dalam melaksanakan tugas itu, Paulus yakin ada punya resiko. Risikonya apa? Bukan saja diikat kaki dan tangannya, bahkan resikonya adalah mati. Tetapi pengakuan dan keteguhan Paulus, ia katakan jangankan cuma diikat, mati pun untuk nama Yesus aku siap. Inilah sebuah pernyataan yang perlu kita gumuli bersama. Bahwa memang mati itu adalah sesuatu yang alami. Tetapi kalau kematian itu terjadi karena siksaan, kematian itu terjadi di luar perkiraan kita, bahkan secara dramatis, mungkin itu juga mendatangkan kesedihan, bahkan mendatangkan pertanyaan dari banyak orang. Kok orang percaya kepada Tuhan matinya seperti itu ya? Matinya terkena tsunami, atau matinya karena COVID pandemi? Kok matinya karena ditabrak oleh mobil? Saudaraku yang sama dikasihi, selama kita hidup di dalam dan untuk Tuhan, seperti apapun cara mati kita tidak masalah. Itulah sebabnya jemaat di sana berdoa, jadilah kiranya seperti yang Tuhan kehendaki berlaku bagi para pemberita Injil. Jadilah itu berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Seringkali kita membandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Aku percaya, aku taat, tapi mengapa kok aku menderita? Sementara mereka juga mungkin taat, setia, kenapa doanya kok dijawab Tuhan? Itulah tadi, bahwa menjadi orang percaya bukan hanya selalu akan mendapatkan kenyamanan, ketenteraman, kebahagiaan dalam arti sehat walafiat. Tetapi menjadi orang percaya juga harus siap kalau Tuhan menghendaki kita menderita. Kita tidak mencari-cari penderitaan. Seperti yang Yesus katakan, Yesus tidak mencari penderitaan, tetapi kalau itu memang harus datang, ya Bapa, kehendakmu jadilah. Sebelum kita beristirahat tidur malam, mari kita renungkan kembali firman Tuhan ini. Kalaupun kita merindukan, mendambakan kenyamanan, itu hak kita. Dan itu wajar-wajar saja. Tetapi juga kita harus ingat bahwa kalaupun penderitaan, kesakitan, atau kegagalan terjadi kepada kita, kita harus terima bahwa itu memang Tuhan izinkan. Dan rasa syukur kita tidak akan pernah hilang. Karena semua yang kita alami berbeda dengan harapan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dan akan menolong saya juga. Amin.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Saudara-saudara jemaat, mari kita satu dalam syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, karena di dalam Yesus Kristus kami senantiasa diajar bahwa kami harus lebih taat kepada Tuhan dan berkenan untuk menghadapi apapun juga yang menimpa kami, karena kami percaya dalam suka maupun duka, dalam senang ataupun susah, dalam kegagalan maupun keberhasilan, Tuhan selalu ada bersama dengan kami, dan Tuhan merencanakan sesuatu yang baik untuk kami. Walaupun mungkin kami belum melihat kebaikan itu, tetapi iman kami menolong bahwa kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami pasti akan terjadi, walaupun kami harus melewati kesulitan-kesulitan hidup sekarang ini. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu. Berkati jemaat Sumber Kasih dalam pergumulan mereka masing-masing, supaya mereka tetap bertekun dalam doa, tetap percaya dan setia melakukan kehendak Tuhan. Dan meskipun kesetiaannya itu belum dijawab dengan harapan-harapan yang mereka bangun, tetapi Roh Kudus juga akan menolong mereka untuk senantiasa ikhlas dan berlapang dada ketika harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang berbeda. Sebab itu terjadi, pasti Tuhan mengizinkannya. Dan apa yang terjadi, penderitaan sekalipun, tidak akan pernah menghalangi semua rencana besar Tuhan untuk kehidupan jemaat. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para hamba Tuhan yang bekerja dalam jemaat Sumber Kasih, Bapak Pendeta Slamet Iskandar selaku Ketua Majelis Jemaat, serta Ibu Marta, Pendeta Marta dan keluarganya, Tuhan berikan kekuatan serta semangat dan rasa sukacita dalam mengabdi, melayani di tengah-tengah jemaat. Kami berdoa juga untuk Pendeta Devi serta suaminya Bawole, Pendeta Bawole, Tuhan juga berkati dan keluarganya. Untuk Pendeta Ibu Lopis Mustamu, juga suami dan anak-anaknya, cucunya Tuhan berkati. Dan Ibu Lopis yang rencana juga akan dioperasi, akan diobati dari kelemahan tubuhnya atau sesuatu yang janggal dalam tubuhnya. Tuhan juga mau memberkati proses ini. Kami juga berdoa untuk Pendeta Rompas dan keluarganya. Tuhan berikan kepada mereka ketabahan, kesabaran, serta keikhlasan ketika mereka harus menerima kenyataan-kenyataan yang tidak mereka harapkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat yang terus menyapa dan berteriak kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Berkati semua harapan mereka. Untuk Paula Tiwa, hamba baru tahu bahwa beliau
juga terjatuh di tangga dan sekarang dalam proses pemulihan. Tuhan berkati proses pemulihan ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak jemaat. Kiranya Engkau berkati mereka, karena mereka sekarang harus menjalani proses belajar yang berbeda. Tetapi kami percaya Tuhan telah mempersiapkan anak-anak jemaat untuk masa depan mereka. Dan karena itu Tuhan juga akan menyertai proses pembelajaran mereka dan proses mereka menuju kedewasaan. Kami berdoa juga untuk seluruh pelayan Tuhan, pengurus Pelkat, komisi, panitia yang ada, tim multimedia, pegawai di kantor gereja. Berikan kepada kami kesadaran bahwa kami melakukan semuanya itu karena dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh senantiasa bersyukur atas semua kepercayaan ini dan mengerjakannya dengan penuh kehati-hatian. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan di jemaat. Antara lain ialah proses pembangunan ruangan yang sedang terjadi, juga rencana untuk mengadakan suntikan pada minggu depan. Kiranya proses ini juga Tuhan berkati, juga berkati jemaat dalam melihat dan memberikan pendampingan kepada warganya yang memang membutuhkan perhatian khusus. Kami berdoa juga untuk masyarakat di mana warga jemaat tinggal, supaya kami boleh berelasi dengan baik, kami boleh terbuka dan mengerti orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara, berkati presiden dan wakil presiden serta menteri kabinet. Segala upaya-upaya dan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengupayakan apa yang kami cita-citakan dalam kemerdekaan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Kiranya Tuhan proses ini juga Tuhan mau berkati. Kami juga berdoa untuk rencana persidangan majelis sinode. Tuhan mau berkati supaya proses ini boleh berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk pengembangan jemaat-jemaat dalam jajaran GPIB. Inilah syafaat kami, ya Tuhan. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami. Karena itu sempurnakanlah doa dan permohonan kami ini. Sebab semua ini hanya kami pinta dalam pengasihan Kristus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita bawa persembahan kita dan kita dengarkan 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan
ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang kita baca di layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, berupa persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkati dan kuduskanlah, serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan di jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan dan keseharian kita. Biarlah kita boleh menyelesaikan ibadah ini dengan penuh sukacita dan kembali dalam kehidupan kita dengan keyakinan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu berserta dengan kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara jemaat, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Rabu dan selamat malam kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih.